Kita lanjutkan yang sering ditanya juga tentang kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Nah, mari kita sama-sama bahas kesultanan ini. Yang pertama itu adalah Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Kesultanan Samudra Pasai ini ada di Aceh. Kesultanan ini dianggap adalah kesultanan tertua di Indonesia. Jadi pertama sekali gitu ya. Kemudian kalau bicara tentang Samudra Pasai, nanti kita akan ingat pendirinya. Pendirinya yaitu orang Mesir yang bernama Najimuddin Al-Kamil. Jadi dia seorang laksamana Mesir yang datang ke Aceh dan dia mendirikan kesultanan. Kemudian tentang Samudra Pasai, raja pertama itu bernama Sultan Malik Al-Saleh. Nah, inilah salah satu sumber sejarah Islam yang bisa dilihat. Kenapa? Nisannya makam Sultan Malik Al-Saleh yang didapat, termasuk yang tertua. Ya. Dari Mesir. Makanya kita dari dulu sudah punya hubungan erat dengan Mesir. Bahkan sampai sekarang ya. Yang kemarin kita bahas waktu respon kemerdekaan Indonesia, yang pertama yang menyatakan mendukung Indonesia merdeka, masih ingat kemarin, adalah negara Mesir, ya. Jadi nggak hanya waktu Indonesia merdeka ada hubungan dengan Mesir. Kemudian Kesultanan Islam yang pertama ini menjadi sebuah pelabuhan transito. Jadi orang-orang dari dan ke luar negeri itu singgahnya di Kesultanan Samudra Pasai tersebut. Dan Samudra Pasai ini juga menjadi tempat penyebaran Islam. Ibaratnya dia nggak hanya bandar perdagangan, tapi dia juga sebagai tempat syiar agama Islam. Seperti itu ya. Kemudian raja terkenal masa-masa jaya ya, masa kejayaannya pada masa Sultan Malikul Jahir. Nah, itu. Dan kemudian kalau kita lihat Kesultanan Samudra Pasai itu mengalami keruntuhan nanti. Artinya dia nggak ada catatan yang mengatakan dia runtuh. Namun pengaruh Samudra Pasai nanti ini semakin terasa sewaktu muncul kesultanan baru yang bernama Kesultanan Malaka. Nah, kenapa dikatakan mulai mundur? Nanti terjadi perkawinan politik. Raja Malaka menikahi putri dari Samudra Pasai. Biasanya itu besanan, dan akhirnya kalau besanan nggak berperang. Tapi siapa yang paling kuat pengaruhnya, seperti itu ya. Oke, ini kalau Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai berkembang terutama nanti pedagang-pedagang Islam menjadikan Samudra Pasai menjadi daerah transitnya. Bahkan nanti daerah Samudra Pasai menjadi semacam pelabuhan untuk orang-orang yang akan naik haji dari seluruh Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita lihat
adalah kerajaan atau Kesultanan Malaka. Nah, Malaka ini tempatnya sangat strategis. Malaka ini didirikan oleh seorang pangeran dari Majapahit yang bernama Parameswara. Nah, inilah sebagai pendirinya. Dan nanti beliau pernah singgah di Palembang, tapi kurang eksis. Dia melanjutkan diri ke Singapura yang sekarang. Tapi Singapura yang sekarang itu dulunya adalah bajak laut, tempatnya bajak laut. Dia merasa nggak bisa berkembang, maka dia pindah ke Malaka. Nah, di Malaka dia menganut agama Islam dan nanti mendapat gelar Sultan Iskandar Shah. Nah, beliaulah yang bangun Malaka, dan nanti Malaka ini berhasil menjadi seperti Samudra Pasai sebagai pelabuhan transit. Bangun aja saya. Gali, dilawan saya. Yang siapa? Kok jadi Gali ya? Apa siapa namanya? Pali Aji. Gali. Gali dan Ratna, tinggal cari pasangannya Ratna, ya kan? Sudah ya? Siapa Ratnanya? Ada ya? Tapi bukan sekolah ini kayaknya. Bukan ya? Mingsce ya. Mingsce, miring sedikit gitu. Maksud. Nah. Malaka ini menjadi sama seperti Samudra Pasai, itu menjadi pelabuhan-pelabuhan yang menguasai perdagangan rempah-rempah. Nah, dan inilah yang mendatangkan nanti orang Eropa untuk menguasai pelabuhan tersebut. Kenapa? Orang Eropa yang datang itu nanti mereka tujuan utamanya adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, karena mereka datang melihat Malaka, wow, banyak rempah cuy katanya. Nah, inilah nanti pada tahun 1511 itu berhasil dikuasai oleh Portugis yang nanti dikomandoi oleh Bartolomeus. Pernah dengar ini ya? Bartolomeus Dias. Nah, Dias yang mana aku? Bukan Dias Siombing kan? Bukan ya? Nah, kalau kita lihat penguasaan Portugis oleh Bartolomeus Dias itu pada masa Sultan Mahmud Syah. Jadi bisa dibilang Sultan Mahmud Syah ini tercatat sebagai hal yang gak enak ya. Kenapa? Termasuk runtuhnya Malaka itu gara-gara diserang oleh Portugis. Oke, guys, ada pertanyaan? Silakan. Malaka itu yang di Malaka. Iya. Malaka itu nanti di Selat Malaka bingung juga ya. Malaysia yang sekarang. Iya, Malaysia yang sekarang. Iya, Malaka. Iya, Pak. Tahun berapa ya? 2017 Pak Charles dikirim ke sana. Dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Pak Charles juara 1 katanya. Juara 1 guru sejarah sesumsel. Tidak percaya, nanti Pak tunjuk gambarnya, tidak percaya kalian, wow gitu. Jadi kalau kalian ketemu guru-guru sejarah sesumsel, nama Pak masih dikenal orang gitu.
bukan kids, tapi mereka, oh iya Pak Charles ya katanya. Kasih tahu deh, itu sedikit sombong ya, nggak boleh ya. Oh iya. Malaka itu kalau kita lihat sampai sekarang peninggalan Portugisnya masih ada nanti sampai sekarang. Bentengnya, lalu nanti kalau keratonnya, istananya nggak ada lagi. Oke? Nah, kemudian kita bahas lagi setelah Malaka, ini secara berurutan ya. Yang ketiga adalah Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh, ini di Aceh. Sama seperti yang di Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Aceh ini terkenal pada masa Sultan Iskandar Muda. Nah, beliau ini terkenal karena bisa dikatakan bahwa Aceh ini paling lama melawan Belanda. Jadi bisa dikatakan bahwa perlawanan yang paling lama di melawan Belanda itu ada di Aceh. Lalu Kerajaan Aceh itu berkembang setelah Malaka dikuasai oleh Portugis. Setelah dikuasai oleh Portugis. Artinya pedagang-pedagang Islam yang ada di Malaka nggak mau lagi berdagang di Malaka. Mereka pindah ke Aceh. Dan itulah yang menyebabkan Aceh berkembang. Bahkan Aceh mengkhawatirkan Belanda karena punya hubungan diplomatik. Nah, punya hubungan diplomatik dengan saat itu kerajaan yang besar, yaitu dengan Kesultanan Turki. Bahkan katanya Sultan Turki itu memasok senjata-senjata terutama meriam ke Aceh. Dan inilah yang membuat perlawanannya semakin kuat. Doanya jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang susah ingatnya. Oke? Ini juga Aceh ini nanti bisa dikatakan ini menjadi ditaklukkan Belanda ya, melalui perjanjian pendek, melalui perjanjian yang disebut dengan perjanjian pendek, itu berhasil dikuasai Belanda. Oke, ini kalau bicara tentang Aceh. Kalau pendirinya itu Sultan Ali Muhayyad Shah, tapi nggak usah kita bahas secara umum aja tentang Acehnya. Oke, Aceh ada pertanyaan? Dikit lagi, ada 2 kerajaan lagi sayang ya. Yang berikutnya ada Kerajaan Demak. Oke. Nah, Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama atau kerajaan bisa disebut dengan kerajaan Islam pertama. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selalu ada yang pertama ya. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah ini lahir dan besar di Palembang. Makanya ada Universitas Islam Negeri Raden Patah yang dekat SMA 3, yang dekat rumah sakit. Jadi beliau ini adalah anaknya Raja Majapahit. Raden Patah ini punya seorang ibu dari
Tionghoa, tapi dia sudah beragama Islam. Gara-gara inilah beliau diusir ke Palembang. Kenapa? Karena ibunya Raden Patah itu berbeda. Istri-istri raja yang lain masih beragama Hindu, dia sudah beragama Islam. Maka di sewaktu masih mengandung Raden Patah, beliau ibunya Raden Patah bukan diasingkan, diberikan kepada penguasa Palembang. Dulu Palembang ini adalah wilayah kekuasaannya Majapahit dulu. Kemudian kalau bicara tentang Demak, kerajaan Demak inilah yang berhasil mengalahkan Majapahit. Jadi pada saat itu Majapahit sudah mengalami kemunduran, dan ini dimanfaatkan oleh Demak melalui Raden Patah untuk menguasai Majapahit. Nah, ini adalah suatu hal yang penting. Kenapa? Majapahit dulunya adalah kerajaan besar. Nah, kalau Demak berhasil mengalahkan Majapahit, berarti aura kebesarannya itu pindah ke Demak, seperti itu. Oke? Pada saat Demak berkembang, salah satu rajanya yang bernama Anusapati ini pernah menyerang ke Malaka. Wah, susah nih. Dia pernah menyerang Malaka. Kenapa? Karena solidaritas sesama Muslim. Tetapi Anusapatinya kalah, nggak berhasil. Nah, kemudian bicara tentang Demak, masa kejayaannya itu pada masa Sultan Trenggana. Sultan Trenggana inilah nanti menguasai pelabuhan Sunda Kalapa. Pernah dengar Sunda Kalapa? Dulu itu adalah pelabuhan milik kerajaan Sunda, maka Sunda Kalapa digantilah menjadi pelabuhan Jayakarta. Pelabuhan Jayakarta inilah yang berubah namanya sekarang menjadi Jakarta. Nyambung? Nah, kemudian Demak hampir sama seperti kerajaan lain. Kerajaan Demak itu runtuh setelah adanya persaingan di keluarga raja. Persaingan antar keluarga raja. Persaingan antar keluarga raja itu nanti dengan munculnya kerajaan baru yang namanya Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang inilah yang membuat Demak runtuh. Artinya Demak nanti dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang. Oke ya. Satu yang terakhir sebelum kita kuis. Ini bisa Pak Apus? Bisa ya. Satu yang terakhir ini adalah kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Pernah dengar namanya? Kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa? Kerajaan apa, Sek? Kok Majapahit? Majapahit itu bukan kerajaan Islam. Iya kan? Mataram Islam. Mataram Islam ini nanti didirikan oleh Sutawijaya yang nanti dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Nah, sebenarnya Mataram Islam dengan Pajang ini masih ada hubungan. Kenapa? Runtuhnya Pajang nanti dilanjutkan oleh Kerajaan Mataram Islam.
Makanya raja-raja di Pulau Jawa itu bisa diurutkan silsilahnya dari kerajaan Mataram sampai ke Mataram Islam bisa. Itulah nanti dalam Babat Tanah Jawa atau biasa ditulis dalam kitab Babat Tanah Jawi. Oke? Kemudian bicara tentang Mataram Islam, ini nanti bicara tentang kejayaan pada masa yaitu Sultan Agung. Beda, itu Sultan Ageng, itu Banten. Ini Sultan Agung. Sultan Agung ini punya ambisi beliau ingin menguasai Pulau Jawa. Ingin menjadi penguasa Pulau Jawa. Itu keinginannya. Dan memang wilayah-wilayah Jawa hampir dikuasai oleh Mataram. Kemudian kelihatan dia masa kejayaannya nanti dia pernah menyerang Batavia. Tahu Batavia di mana? Jadi karena ambisinya menjadi penguasa Pulau Jawa, Batavia belum bisa dikuasai. Maka dia pernah mengirimkan 2 gelombang, 2 kali serangan ke Batavia. Tahun 1628, tahun 1629. Bayangkan cuy, Mataram yang sekarang Yogyakarta. Coba Yogyakarta. Kayak lagu itu ya, antara Jogja dan Jakarta. Itu antara Anyer ya. Beda ya. Bisa bayangkan? Pak Charles pernah naik kereta dari Jakarta ke Solo itu 10 jam. Kereta malam itu. Kalau dulu sudah ada kereta api tahun segini. Bayangkan tentaranya harus berjalan kaki. Dan ini, semua ini, serangannya ini Gatot. Gagal total. Ya. Di Jakarta pernah dengar daerah Matraman? Itu adalah tempat orang-orang Mataram mempersiapkan diri. Makanya disebut daerah Matraman. Nah, kegagalannya ini ada beberapa hal, namun yang paling besar ini disebabkan oleh kurang makanan. Iya. Jadi kurus-kurus Pak, ini Bukan. Bayangkan lah jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. 1628, 1629. Sekarang aja nggak terbayangkan. Apalagi saat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat setelah Sultan Agung, ini dia anti VOC ya. Namun setelah ini kita lihat ya, keruntuhannya Mataram Islam itu setelah mereka menandatangani yang namanya perjanjian Giyanti, di mana saat itu perjanjian Giyanti ini Mataram itu terbagi 2, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Ini pada tahun 1759. Jadi runtuhnya itu ya karena terbagi 2. Nah, kemudian setelah perjanjian Giyanti ada lagi perjanjian Salatiga yang membuat Mataram akhirnya menjadi 3 bagian. Satu lagi Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Jadi bayangkan sebuah kerajaan yang besar itu nanti turun menjadi suatu kerajaan yang terbagi atas 3 bagian. Oke. Itu materinya yang bisa Pak berikan.